Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Esperenza dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan media pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Randa Umi Khotimah MPD PhD dan Ibu Mariani SPD MPD. Selamat menyaksikan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dipersilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doanya. Oke, karena ini pertemuan pertama kita, ada baiknya kita perkenalan dahulu ya. Karena menurut pepatah ada yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Baik, perkenalkan, nama Ibu Nadia Esperenza, sering dipanggil Ibu Nadia. Ibu mengajar pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 10. Nah, sekalian Ibu mengabsen, kalian akan diminta untuk menyebutkan nama dan asal sekolah kalian. Dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Kenji dari SMP Mas Lestari. Perkenalkan, nama saya Audrey dari SMP 4 Tanjung. Perkenalkan, nama saya Aurel dari SMP Mas Lestari. Perkenalkan, nama saya Dilan dari SMP 4 Kampung Muli. Perkenalkan, nama saya Melisa dari SMP 3 Rambang Biru. Perkenalkan, nama saya Raisa dari SMP 4 Mastung. Baiklah, terima kasih anak-anak telah memperkenalkan dirinya. Pada pertemuan pertama ini, Ibu harap kalian dapat bekerja sama aktif dalam mengikuti proses pembelajaran pada hari ini. Apakah masih ada yang ingat mengenai materi pembelajaran PKN pada saat di SMP? Jika ada, tolong angkat tangan. Saya Bu, nilai-nilai Pancasila. Baik, terima kasih Dilan. Selanjutnya ada lagi? Saya Bu, bagian-bagian negara. Oke, terima kasih Audrey. Selanjutnya ada lagi? Saya Bu, sistem pemerintahan negara. Baik, terima kasih Raisa. Nah, terima kasih anak-anak, kalian telah sudah menjawab pertanyaan Ibu. Jadi, nilai-nilai Pancasila yang telah disebutkan oleh Dilan tadi ada 5. Ada nilai ketuhanan, ada nilai kemanusiaan, ada nilai persatuan, ada nilai kerakyatan, dan ada nilai keadilan. Di mana nilai-nilai tersebut dapat kita ambil contohnya terkait nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan ini kan mencerminkan bahwa bangsa Indonesia itu bangsa yang beragama. Di Indonesia itu kan sangat beragam agamanya. Ada agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, dan agama lainnya, di mana agama tersebut yang saling berdampingan, yang saling beragam, dan saling berdampingan antara satu dengan yang lainnya. Dan juga yang telah disebutkan oleh Audrey mengenai lembaga-lembaga negara, itu juga berkaitan dengan materi kita yang akan kita bahas pada hari ini, mengenai sistem pembagian kekuasaan negara. Jadi pada bab ini kalian akan membahas mengenai sistem pembagian kekuasaan. Sistem pembagian kekuasaan itu ada secara vertikal dan secara horizontal. Nah, dan juga kalian akan membahas mengenai teori dari pembagian sistem kekuasaan negara menurut para ahli. Baiklah, sebelum kita memasuki materi inti, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai pembagian kekuasaan. Nah, pembagian kekuasaan itu kan terdiri dari 2 kata, antara pembagian dan kekuasaan. Pembagian itu merupakan proses memecahkan beberapa bagian yang akan diberikan, sedangkan kekuasaan itu wewenang atas suatu hal. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pembagian kekuasaan itu merupakan proses wewenang yang dimiliki oleh negara menjadi bagian seperti lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Nah, setelah kita membahas sedikit materi yang akan kita pelajari, kalian akan diminta untuk menonton video pembelajaran yang telah Ibu siapkan. Ini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya, Ibu Nadia Esperenza, sebagai guru pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
Pada video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai bagian pertama dari bab 1 di semester ganjil ini. Mudah-mudahan dengan video ini kalian bisa dengan lebih mudah memahami mengenai materi kita pada bab ini. Pada bab ini, kalian akan mempelajari mengenai menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Baiklah, tujuan pembelajaran dibuatnya video ini agar kalian para peserta didik dapat memahami sistem pembagian kekuasaan negara di Indonesia. Selanjutnya, dapat membedakan konsep pembagian kekuasaan negara secara horizontal dan vertikal di Indonesia. Kekuasaan negara merupakan kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya agar tercapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. Kekuasaan ini kan sangat banyak dan sangat luas sehingga perlu dibagi-bagi kekuasaannya kepada lembaga-lembaga negara. Nah, jika tidak ada lembaga-lembaga negara yang terstruktur dengan baik, sebuah negara akan sangat kesulitan dalam menjalankan roda pemerintahannya. Kalian tahu nggak, pemerintahan yang baik itu adalah pemerintahan yang dapat bersinergi satu dengan yang lainnya, atau dapat bekerja sama, dapat saling mengecek, dan dapat saling memantau satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu diperlukan pembagian kekuasaan yang jelas supaya setiap lembaga-lembaga negara ini bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Terdapat beberapa teori mengenai pembagian kekuasaan negara. Salah satunya dikemukakan oleh John Locke, di mana John Locke membagi kekuasaan negara menjadi 3. Yang pertama itu kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Dan yang ketiga itu kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melakukan hubungan atau aliansi atau perserikatan dengan negara lainnya. Berikutnya ada Montesquieu. Dia terinspirasi oleh tulisan John Locke. Kemudian Montesquieu ini mengemukakan pendapatnya mengenai sistem pembagian kekuasaan negara yang dikenal dengan trias politika. Nah, menurut Montesquieu, pembagian kekuasaan negara itu dibagi juga menjadi 3. Yang pertama itu kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Yang kedua itu kekuasaan eksekutif untuk menjalankan undang-undang. Dan yang ketiga itu berbeda dengan John Locke, di mana Montesquieu mengatakan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan ini adalah kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Secara horizontal, pembagian kekuasaan negaranya berdasarkan fungsi dari lembaga-lembaga tertentu, misalnya fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan kalau secara vertikal adalah pembagian kekuasaan berdasarkan tingkat pemerintahannya. Pembagian kekuasaan negara secara horizontal di Indonesia yang pertama itu ada kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang dasar, atau kita kenal dengan istilah amandemen. Nah, lembaga yang memiliki kekuasaan pasti ini adalah MPR. Kedua, itu ada kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif ini merupakan kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Dalam hal ini, yang memiliki kekuasaan eksekutif adalah presiden dan menteri-menterinya. Yang ketiga adalah kekuasaan legislatif. Kekuasaan untuk membentuk undang-undang dimiliki oleh DPR. Yang keempat adalah kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman. Ini dimiliki oleh Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Kelima adalah kekuasaan eksaminatif atau kekuasaan terhadap pengawasan penggunaan atau pengelolaan uang negara. Kekuasaan terakhir ini, pembagian horizontal, adalah kekuasaan moneter yang kekuasaan untuk membentuk dan menetapkan kebijakan terkait moneter. Kemudian juga untuk mengatur dan menjaga kestabilan pembayaran dan menjaga stabilitas nilai rupiah. Nah, lembaga negaranya adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia menjadi lembaga yang memiliki kekuasaan moneter karena Bank Indonesia merupakan bank sentral yang mana kekuasaannya, tugasnya juga fungsinya itu diatur oleh undang-undang tersendiri. Pembagian kekuasaan vertikal di Indonesia itu sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18 ayat 1. Bunyinya, Negara Kesatuan Republik Indonesia
dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Jadi, secara jelas dalam konstitusi kita sudah dituliskan bahwa pembagian kekuasaan secara vertikal itu dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerahnya ini adalah pemerintah di tingkat provinsi dan juga di tingkat kota. Jadi di tingkat provinsi maupun di tingkat kota itu ada juga lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Misalnya nih, kalau di tingkat provinsi itu ada gubernur yang memiliki kewenangan eksekutif. Di tingkat provinsi ada juga DPRD di tingkat provinsi, begitu juga dengan kota, dan kabupaten ada wali kota, dan juga bupati, dan juga ada kota itu memiliki DPRD tingkat kota. Demikian. Nah, setelah kalian menonton video yang telah Ibu tayangkan tadi, apakah di dalam video tersebut masih ada yang kurang jelas? Silakan ditanyakan. Tidak ada, Bu. Ya, baiklah. Jika tidak ada, kalian akan dibagi menjadi 3 kelompok, di mana dalam setiap kelompok itu akan menganalisis soal-soal yang berbeda. Nah, kelompoknya sudah dibagi? Sudah. Nah, untuk ketua kelompoknya, silakan ambil soal di meja Ibu. Silakan berdiskusi bersama teman-teman kelompoknya. Ibu beri waktu sampai jam 9.30, dimulai dari sekarang. Silakan mengerjakan. Bu, izin bertanya. Iya, ada apa? Hasil diskusi langsung dituliskan di kertas portofolio ya, Bu? Iya, yang kertas folio yang Ibu telah bagikan tadi. Oh, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Ya. Apakah kalian sudah berdiskusi dan menyelesaikan tugasnya? Sudah, Bu. Nah, baiklah, jika sudah, Ibu meminta perwakilan kelompok saja yang memaparkan hasil analisis kalian terhadap soal yang telah Ibu berikan. Dipersilakan. Hasil diskusi kelompok 1 bahwa lembaga eksekutif adalah lembaga yang bertugas untuk melaksanakan kebijakan, peraturan, dan undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif. Lembaga legislatif adalah sebuah lembaga yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan, peraturan, dan undang-undang. Lembaga yudikatif adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengadili para pelanggar yang melanggar kebijakan yang dibuat oleh lembaga legislatif. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya langsung diteruskan oleh kelompok 2. Perwakilannya dipersilakan. Hasil diskusi kelompok 2 bahwa secara horizontal pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu. A. Kekuasaan konstitutif mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. B. Kekuasaan eksekutif menjalankan undang-undang dan pemerintahan negara. C. Kekuasaan legislatif membentuk undang-undang. Baik, terima kasih untuk pemaparan dari kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3 dipersilakan. Hasil diskusi kelompok 3. A. John Locke menganggap bahwa kekuasaan yudikatif milik Montesquieu sudah masuk ke kuasa eksekutif. B. Montesquieu mempertahankan undang-undang sudah termasuk kekuasaan yudikatif. Baiklah, semua jawaban yang kalian paparkan tadi benar ya. Akan tetapi ada yang sedikit kurang dalam penjelasan pada kelompok 2. Jadi Ibu tambahkan sedikit mengenai pembahasan kekuasaan secara horizontal itu, di mana dalam kekuasaan itu horizontal itu ada namanya kekuasaan moneter. Kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran kestabilan nilai rupiah. Dan juga dalam pemerintahan, pembagian kekuasaan secara horizontal pada tingkatan pemerintah daerah itu berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat. Contohnya saja seperti pada tingkatan kepala daerah, itu adanya wakil kepala daerah dan DPRD daerah, serta pada tingkatan provinsi itu adanya gubernur dan wakil gubernur, serta DPRD provinsi. Nah, untuk kabupaten dan kota itu ada, kalau di kabupaten itu ada bupati dan wakil bupati. Jika di kota itu ada wali kota dan wakil wali kota, serta DPRD baik kabupaten maupun kota.
Baik, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Jadi dapat Ibu simpulkan bahwa sistem pembagian kekuasaan negara itu di Indonesia dibagi menjadi dua. Ada yang secara horizontal dan secara vertikal. Secara horizontal itu di mana pembagian kekuasaannya itu dilihat dari fungsi dan kewenangannya, seperti lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Sedangkan untuk secara vertikal itu dilihat dari sistem pemerintahannya, di mana adanya pemerintah provinsi, adanya pemerintah baik kabupaten dan kota, serta pusat. Untuk evaluasi, kalian dapat kerjakan soal pada halaman 11 di LKS. Dikumpul pada minggu depan. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, ada baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ibu Asiria, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.